Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muta'alimin dalam pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, pembahasan sosiologi yang akan kita bahas adalah tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ini dipelajari dalam materi sosiologi kelas 12 bab 1. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Menjelaskan perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok, lalu mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat, serta menjelaskan perubahan sosial, kemajuan masyarakat, dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis. Perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Inilah beberapa contoh perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu. Dari penggunaan HP, komputer, serta adanya perubahan-perubahan yang lainnya. Adapun karakteristik perubahan sosial, alasan-alasan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu dikarenakan yang pertama, menghadapi masalah-masalah baru. Setiap manusia pasti mengalami suatu atau menghadapi suatu masalah. Kemudian, ketergantungan pada hubungan antar warga pewaris kebudayaan, serta lingkungan yang berubah-ubah. Ada beberapa kecenderungan masyarakat untuk berubah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada, menyebabkan mereka ingin berusaha untuk berubah. Kemudian timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. Adanya rasa ingin memperbaiki kondisi juga menyebabkan faktor ini sebagai faktor yang menyebabkan masyarakat ingin berubah. Lalu ada kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri. Kemudian, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru. Lalu, banyaknya kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat menyebabkan mereka juga ingin mengadakan suatu perubahan. Serta ada juga sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru, tidak menutup diri. Kemudian, tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Selain ada kecenderungan untuk berubah, ada juga kecenderungan masyarakat untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lama. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor. Di antaranya, adanya unsur yang mempunyai fungsi tertentu dan sudah diterima oleh masyarakat secara luas. Contohnya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu sudah diterima secara luas oleh masyarakat. Misalnya dalam masyarakat Batak ada patrilineal, sedangkan pada masyarakat Minang ada matrilineal. Kemudian adanya unsur-unsur yang diperoleh melalui proses sosialisasi sejak kecil. Jadi, suatu proses sosialisasi sejak kecil yang tertanam kuat itu menyebabkan
sulit untuk dirubah. Misalnya makanan pokok masyarakat Indonesia seperti nasi. Kalau belum makan nasi, tanya belum makan, masih berupa jajan misalnya. Lalu adanya unsur-unsur yang menyangkut agama dan religi yang dianut masyarakat. Jadi agama juga berperan penting ketika mereka itu tidak ingin berubah. Contohnya dalam masyarakat Islam, misalnya babi dianggap haram, maka mereka tidak mau memakan makanan dari babi. Kemudian adanya unsur yang menyangkut ideologi dan filsafat bangsa. Contoh adalah Indonesia, falsafah hidup ideologinya adalah Pancasila. Ketika ada ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia, itu akan ditolak. Karakteristik perubahan sosial. Ada beberapa karakteristik perubahan sosial, di antaranya tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat. Lalu, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai. Jadi akan merambat ke lembaga-lembaga yang lainnya. Kemudian perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri terhadap suatu perubahan yang cepat tersebut. Kemudian, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapinya sehingga tidak terjadi korban perubahan tersebut, tetapi penentu dari sebuah perubahan. Ini dikutip dari buku Kun Mariyati dan Jojo Suryawati. Demikian tadi bahasan kita tentang perubahan sosial dan dampaknya. Untuk itu, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Bye-bye.